Hai baking lovers, welcome to Tola Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat nastar yang super lembut, lumer, dan kinclong serta anti retak seperti di video ini. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir ya, karena di video ini bakal selalu ada tips-tips penting dalam proses pembuatannya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 250 gram margarin. Di sini saya pakai butter margarin merek Palmia supaya ada aroma butternya. Jadi untuk teman-teman yang susah menemukan butter margarin seperti ini, teman-teman boleh pakai full margarin seperti Blue Band atau Palmia juga boleh, cuma beda di rasa dan aromanya saja. Kemudian tambahkan 60 gram gula halus, lalu 2 butir kuning telurnya aja. Kemudian mixer cukup asal rata saja. Di sini saya mixernya selama kurang lebih 30 detik sampai 1 menit saja, dan cukup pakai kecepatan rendah dan pelan-pelan saja. Karena kalau terlalu lama nanti adonannya bisa melebar saat dipanggang. Kemudian tambahkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah merek ini sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan campuran dari 50 gram tepung maizena dan 50 gram susu bubuk. Lalu ini kita aduk pakai spatula atau pakai sendok kayu juga boleh. Jadi untuk mengaduknya ini sampai semua tercampur rata ini, teman-teman pakai alat ya, jangan pakai tangan atau jangan dioleni pakai tangan, karena panas tangan atau suhu tangan itu bisa menyebabkan margarin mencair sehingga adonan jadi mudah retak. Jadi untuk menguleninya itu pakai spatula atau pakai alat ya teman-teman, dan pastikan semuanya sudah tercampur rata. Nah, ini udah siap dibentuk. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesin dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu sekarang kita mau bentuk. Di sini saya pakai sendok takar yang berukuran 7,5 gram. Untuk kulitnya saya pakai sebanyak itu 7,5 gram. Kemudian ini kita pipihkan, lalu masukin isian nastar, atau maksud saya isian nanasnya. Kemudian untuk selain nanasnya sendiri, saya sudah bikin video tutorialnya, nanti teman-teman silahkan cek di YouTube channel saya ini. Kemudian ini kita mau bentuk bulat-bulat saja. Teman-teman bisa perhatikan cara membulat-bulatkannya seperti di video ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nastarnya mulus kan? Nastarnya ini atau kulit nastarnya ini anti retak. Lalu lakukan sampai semuanya selesai. Untuk teman-teman yang belum mempunyai sendok takar, teman-teman juga boleh pakai timbangan, dan untuk beratnya sesuaikan aja sesuai selera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini dia untuk satu loyangnya. Saya mau panggang dulu untuk oven listrik. Di sini saya sudah panaskan terlebih dahulu, kemudian masukin di rak bawah, lalu panggang pakai api atas bawah selama 25 menit di suhu 140 derajat.
atau teman-teman silakan sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, kemudian saya juga mau panggang pakai oven tangkring. Teman-teman bisa lihat di video, untuk kulit nastarnya ini sendiri tidak retak ya teman-teman. Dan cara membulatkannya juga gampang. Nah, sebelum memanggangnya pastikan teman-teman juga sudah memanaskan ovennya terlebih dahulu. Lalu ini saya mau panggang di rak tengah. Kemudian panggang selama kurang lebih 30 menit pakai api sedang saja. Dan lubang hawa untuk tutup ovennya sendiri saya tutup ya teman-teman. Kemudian sembari menunggu matang, siapkan 2 butir kuning telur untuk olesan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita aduk rata bahan olesannya. Aduknya pelan-pelan saja, jangan sampai berbusa. Nah, ini warna kuning telurnya masih kurang kuning ya teman-teman, karena saya pakai telur ayam negeri. Lalu ini saya mau tambahkan setetes saja pewarna kuning telur. Jadi jika teman-teman pakai telur bebek, saya rasa nggak usah ditambahin pewarna, sudah cukup ya teman-teman. Nah, seperti ini warnanya ya teman-teman setelah ditambahkan pewarna setetes saja. Kemudian nastarnya sudah matang, lalu dinginkan. Nah, setelah dingin kemudian kita oleskan dengan bahan olesan tadi. Untuk cara pengolesannya seperti di video ini ya teman-teman. Jadi olesin dulu sekali untuk keseluruhan nastar. Jadi selesaikan sekali dulu semua dari awal hingga akhir sampai semua nastarnya ini terolesi. Nah, setelah semua terolesi, kemudian olesin ulang kembali. Di sini saya mengolesnya cukup 2 kali saja. Sudah kinclong ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini 2-3 kali kalau teman-teman mau lebih kinclong lagi. Nah, sekali olesannya saja sudah kelihatan kinclong. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman setelah 2 kali olesan kuning telur. Kemudian kita mau panggang di suhu 110 derajat api atas bawah, kemudian di rak bawah. Jadi teman-teman wajib pastikan sudah memanaskan ovennya terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini masih dalam proses pematangan untuk olesan nastarnya. Jadi jika teman-teman sudah pas untuk kematangannya, nanti nastarnya ini dijamin tidak retak, tidak berjamur. Asal teman-teman bisa ikutin seperti step by step di dalam video ini. Nah, setelah 10 menit seperti ini hasilnya ya teman-teman. Hasilnya sudah, nastarnya ini sudah glowing dan kinclong. Nah, kemudian sesaat setelah dikeluarkan dari oven, ini dia. Lalu biar lebih glowing lagi, teman-teman pakai kuas, kemudian dioles-olesin biar embun-embunnya itu bisa lebih membuat kinclong lagi si nastarnya ini. Nah, seperti ini saya pakai kuas silikon. Jadi teman-teman juga boleh pakai kuas yang biasa khusus untuk oles-oles nastar. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman setelah dikuasin kembali setelah keluar dari oven. Nah, hasilnya seperti ini, glowing dan kinclong. Nah, kemudian kita lanjut untuk proses oven tangkring atau oven jadul.
lakukan hal yang sama, olesin dulu sekali untuk keseluruhannya. Nah, kemudian setelah sekali oles, kemudian olesin lagi. Jadi di sini saya mengolesnya cukup 2 kali saja. Lalu ini kita panggang kembali di oven tangkring di rak paling atas, pakai api kecil saja selama 10 menit. Untuk lubang hawa atas ovennya itu saya buka. Jadi untuk teman-teman wajib pastikan selalu memanaskan ovennya terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Nastarnya ini super glowing dan kinclong seperti di video ini. Untuk mendapatkan hasil nastar yang cantik, enak, lembut, lumer, glowing dan kinclong serta tidak retak seperti di video ini, teman-teman wajib pastikan atau teman-teman wajib ngikutin step by step yang telah saya sebutkan tadi dari awal, yaitu pertama, teman-teman saat memixer mentega atau margarin dengan telur itu serta gula halus itu tidak boleh terlalu lama, paling lama itu 1 menit dan pakai kecepatan rendah. Kemudian saat mengaduk adonan dengan tepung terigu, teman-teman pakai spatula aja, jangan pakai tangan. Nah, kemudian saat memanggangnya, teman-teman juga wajib pastikan sudah memanaskan ovennya terlebih dahulu, dan kemudian untuk lama pemanggangannya silahkan teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing. Jadi teman-teman wajib mengenali ovennya masing-masing dengan panduan yang tadi saya sudah sebutkan. Saya di sini memasaknya kurang lebih 25 menit pakai suhu 140 derajat di oven listrik. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya ini mulus, tidak retak seperti ini, kinclong. Nah, teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti ini, dan tingkat kematangannya juga wajib teman-teman perhatikan. Untuk bagian bawahnya sudah kecoklatan atau agak kecoklatan seperti ini dan sudah kokoh. Kemudian saat mengolesin olesan kuning telur, teman-teman wajib pastikan nastarnya sudah dalam keadaan dingin dulu. Nah, sekarang saya mau perlihatkan untuk teman-teman hasil kematangannya seperti ini. Nastarnya ini super enak, lembut dan lumer di dalam mulut. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.